Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Mr. Rizal, adik-adik Cahyang. Nah, kali ini Mr. Rizal akan menjelaskan tentang materi medan magnet. Nah, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih terdapat pengaruh gaya magnet. Nah, bisa dilihat pada papan ya, gambar bagian kiri kalian ya, bagian kiri atas kalian ya. Nah, itu dilukiskan sebagai garis gaya ini. Nah, ini sebagai garis gaya medan magnet, yaitu garis hayar lengkung. Nah, ini bentuknya garis hayar lengkung ya. Keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, ini tanda panahnya. Kalau dari kutub utara itu garis hayalnya itu keluar, dilihat dari tanda panahnya ya. Kemudian melengkung menuju ke kutub selatan ya. Nah, bisa diperhatikan. Kemudian kita kembali ke sifat magnet yang sebelumnya Mr. Rizal sudah dijelaskan ya di sub 1. Nah, kalau bertemu senama utara dengan utara akan tolak menolak. Kalau dilihat dari garis hayalnya itu, medan magnet itu tidak akan bertemu karena sifatnya tolak menolak. Kemudian lihat kutub selatan dan kutub selatan juga, ini juga senama akan terjadi tolak menolak. Jadi garis medan magnetnya itu tidak akan ketemu. Oke. Nah, selanjutnya medan magnet juga terdapat di sekitar kawat yang terdiri atau dialiri oleh arus listrik. Nah, hal ini pertama kali ditemukan oleh ahlinya yang bernama Hans Christian Ørsted. Nah, beliau mengumpulkan ada yang dialiri melalui kawat. Yang pertama ada medan listrik di sekitar kawat lurus berarus listrik. Bisa dilihat pada gambar adik-adik ya, di bagian kiri bawah papan tulis. Nah, ini salah satu penggambaran medan magnet pada kawat lurus berarus. Perhatikan yang paling kiri ini, jika arah arusnya ke atas, maka arah medan magnetnya itu ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih mudah, perhatikan tangan Mister. Jadi ini bisa menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan ya. Nah, perhatikan tangan kanan, kaidah tangan kanan ini, arah jempol ini sebagai arah arus listrik, dan tangan 4 ini yang menekuk ini ya, dilihat tangan Mister ini sebagai menandakan arah medan magnet. Perhatikan, kalau ada kawat arus listrik yang lurus ya, kalau ada arus listriknya ke atas, ini kan jempol Mister ke atas. Nah, ketika ada arus listrik ke atas, jempol Mister ke atas, ini arah putarnya itu, lihat 4 jari Mister nih, nekuknya ke sana ya. Nah, jadi itu arah medannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian yang kedua, jika ada kawat lurus arahnya itu ke bawah, nah ke arahnya ke bawah, tinggal dibalik seperti ini, jempolnya itu ke bawah, berarti arah arusnya ke bawah, maka arah medan magnetnya itu dilihat dari tangan Mister ini, yang 4 ini. Nah, searah dengan jarum jam ya. Jadi arah arus dengan kawat lurus ini menggunakan kaidah tangan kanan ya. Diingat, jempol untuk arah arus dan 4 jari ini sebagai arah medan listrik. Nah, kemudian yang kedua itu ada medan listrik di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Perhatikan gambar paling kanan di papan tulis. Nah, ini contoh medan magnet di sekitar kawat yang melingkar. Nah, pertama perhatikan di paling kiri ya, ini arah arusnya dari kiri menuju ke kanan. Nah, kalau dari kiri menuju kanan tetap menggunakan kaidah tangan kanan, arah arusnya ke atas. Nah, ini nekuknya kemana? Jarinya masuk ya. Jadi ini kalau kawat melingkar, ketika arah arusnya itu dari kiri ini ke atas, maka ini arah medannya itu masuk atau menembus, istilahnya menembus papan tulis. Kemudian yang kedua, jika kawat melingkarnya ini
dari kanan masuknya ya, perhatikan masuknya dari kanan. Kalau kita tekuk set gitu kan, nah jari Mister ini kan keluar, maka dikatakan kawat yang melingkar di area arus listrik itu arah medannya itu keluar dari papan tulis adik-adik gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu ada medan magnet di sekitar kumparan atau yang sering kita sebut istilahnya itu selenoida. Nah perhatikan di gambar papan tulis kiri, kanan bawah. Nah ini salah satu bentuk contoh medan magnet di sekitar kumparan. Nah kumparannya mana Mister? Nah kumparannya ini nih adik-adik semua ya, ini kumparannya. Nah sebelumnya kalian harus tahu kumparan itu apa. Nah kumparan ini merupakan gabungan dari kawat penghantar yang melingkar. Nah bisa dilihat pada gambar. Kemudian gabungan ini menghasilkan medan magnet seperti magnet batang. Nah ketika kumparan ini dialiri arus listrik akan mempunyai kutub utara dan kutub selatan di ujungnya. Nah ini ketika terbentuk rangkaian seperti ini dialiri arus listrik, ini ada sumber tegangan ya adik-adik, maka terbentuk di ujung-ujungnya itu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah untuk memperkuat medan magnet pada kumparan ini itu ada berbagai cara. Ya, ada 3 cara adik-adik. Yang pertama, memperbanyak jumlah lilitan ya pada kumparan. Kemudian yang kedua, memberi inti besi lunak di tengah kumparan. Jadi kalau ada inti besi lunak pada kumparan itu bisa dimasukkan di tengah kumparan itu, nanti akan memperbesar atau memperkuat medan magnetnya. Kemudian yang terakhir itu memperbesar arus listriknya. Jadi semakin besar arus listrik yang mengalir pada kumparan ini, maka medan magnetnya pun akan semakin besar. Begitu ya adik-adik. Sekian, tunggu video berikutnya.